Halo teman-teman, selamat datang kembali channel Bobsor. Jadi, gimana menurut kalian video yang part pertama? Sesuai janji, gue akan melanjutkan video Pokemon dan karya seni ini di part kedua. Tetapi sebelum kita memulai videonya, seperti biasa, gue harus disclaimer dulu. Disclaimer di mana semua yang gue utarakan di video ini adalah pendapat gue pribadi. Tidak ada yang paling benar, tidak ada yang paling salah. Kita bisa agree to disagree. Jadi kalau kita menemukan perbedaan visi, ya nggak apa-apa, agree to disagree. Kita bisa move on, next topic, tetap temenan. Sebelum memulai juga, gue pengen shout out untuk Om Dery yang dengan baiknya gue berterima kasih sehingga memberikan gue kesempatan untuk nambah Espeon VMAX AA. Jadi thank you banget Om Dery. Jadi ini adalah sedikit update beberapa kartu yang datang di tempat gue. Tapi gue nggak bisa juga mention satu-satu. Tapi ini kartu yang super bagus lah. Artnya gue demen. VMAX Species Espeon. Hopefully ini keluar di Inggris ya. Jadi biar teman-teman bisa aksesnya lebih gampang untuk mendapatkan ini. With that being said, mari kita mulai. Setelah kita tahu juara pertama di first Pokemon Illustration Grand Prix yang diadakan pada akhirnya berakhir ya di tahun 2019 gitu kan. Di tahun yang sama, di penghujung tahun 2019 itu sebenarnya ada lomba lagi Illustration Grand Prix yang kedua. Temanya itu adalah Pokemon Cool Moments. Dan Pokemon yang menjadi pilihan itu ada Pikachu, Charizard, Lucario, Zacian, Tyranitar. Udah siapa lagi ya? Kalian tinggal search aja sih, gue kurang inget juga sih. Tapi ini eskalasinya dari yang pertama ke yang dua itu sekarang jauh lebih masif. I do believe entry-nya itu sampai 4.500 entry kayaknya. Ya, around that number. Dan gue gak bisa jelasin banyak. Kenapa? Karena lebih baik kalian lihat. Kalian lihat sendiri. Ini adalah ilustrasi yang menurut gue super bagus. Ini nggak semua ya. Ini cuman yang gue kurasi menurut gue pribadi bagus. Tapi kalian tinggal lihat sendiri. Kualitasnya tuh gila. Orang-orang yang ikut tuh step up the game dan ini super bagus. Jadi silakan kalian. Ini gue akan sedikit memberikan ilustrasi yang menurut gue super bagus. Dan gue juga akan kasih top 8-nya. Dan inilah dia para entry di Illustration Grand Prix yang kedua. Gimana menurut kalian? Secara
kualitas dari para pesertanya menurut gue pribadi lebih tinggi dibanding yang pertama, atau mungkin karena temanya kali ya gitu. Tapi ya, pemenangnya adalah ini, Charizard, dan ilustratornya adalah Jiro Sasumu. Dan ini sangat unik menurut gue pribadi. Charizard itu biasanya digambarkan itu fierce ya, tapi mulutnya mangap lah minimal. Kalau lagi nggak ngeluarin api ya minimal mulutnya mangap gitu. Jadi kayak buas gitu. Cuma di sini tuh keren banget. Kenapa cool moments, dan ini gue bisa lihat sih, at least menurut mata amatir gue ya. Charizardnya ini tuh kayak kita tahu ini lagi ada di stadium ya. Kayak ini lagi mau Pokemon Battle nih. Dan posisi kita melihatnya punggung Charizard itu berarti kan logikanya kita adalah trainer. Ya kan? Kita trainer melihat Charizard kita dengan banyak penonton, dan ini kayak ibarat kayak kalian pasti tahu kan, kayak sebelum dimulai kayak lomba lari ataupun kontes apapun lah sebelum dimulai, itu tuh kayak ada suasana yang hening, tenang, terus begitu 3, 2, 1 map gitu langsung kayak wah super chaos. Ini tuh kayak gitu menurut gue ya. Pandangan mata Charizardnya jelas ngelihat kayak di sini berarti ada opponents. Terus dari anginnya tuh ke arah dari kanan, kalau kalian dari gambar ya, dari kanan ke kiri bisa dilihat dari si ekornya si Charizardnya. Terus ada debu-debu atau asap-asap yang benar-benar apa ya, kayak ibarat lo ngelempar Pokeball, Charizardnya keluar, anginnya apa ya, terbelah mungkin ya, if that makes sense, karena ada si Charizardnya. Terus anginnya dari kanan ke kiri ini, dan kita bisa lihat di sini nih kakinya Charizard tuh kayak udah naik satu, kayak udah siap mau begitu peluit berbunyi, entah dia terbang, entah dia langsung nyerang. Man, ini keren banget menurut gue. Different take dari Charizard yang biasanya kita lihat Charizard di kartu. Dan gue seneng banget dengan adanya Grand Prix Illustration ini. Kita bisa dapat kartu promo yang notabene sangat sulit. Kasusnya sama kayak si Gardevoir, bahwa ketika kita beli booster pack, 5 booster pack I do believe di Pokemon Center, kita dapat free kartu Charizard ini. Jadi ini adalah 2 pemenang dari Pokemon Illustration Grand Prix, yang pertama dan yang kedua. Di sini ada stem promonya ya, yang gue nggak ngerti bacaannya apa, tapi gue bisa tebak entah illustration contest atau Pokemon Art Academy or anything lah. Tapi yang jelas ini 2 kartu bukan common. Dan seperti janji gue juga akan memberikan expected value, atau kenapa gue sampai punya ini PSA 10. Karena gini, sebelum gue jelaskan lebih lanjut, ini kalau kayak gini lebih enak nggak? Ternyata lebih nggak enak, jadi kita nggak usah pakai ini. Sebelum kita lanjut ya, pertama-tama kita harus samakan persepsi dulu. Seperti yang gue bilang di video gue yang pertama, Pokemon adalah art. Menurut gue pribadi, itu adalah salah satu variabel yang buat gue koleksi Pokemon. Dan ketika kita bicara art, ini adalah pemenang dari kontes art. Hence, these are
piece of art. Dari mulai Gardevoir yang super cakep ini, cantik gitu ya, elegan, sampai Charizard yang kelihatan coolnya, dan posisi kita yang melihat tuh as a trainer. Kartu ini dua-duanya tuh nggak mahal, seriously nggak mahal. Satunya ini bisa mungkin 300.000, mungkin 325, 350, antara itulah. Intinya cost dari 5 booster pack itu sangat murah sebenarnya. Sangat murah, kalian dapat kartu yang ini tick all the boxes. Pertama, gambar super bagus. Cara mendapatkannya memang gampang kalau kalian berada di Jepang. Tapi kalau enggak, habis itu kita bicara lagi spesies Pokemonnya. Charizard adalah Charizard. Walau gue kayak sempet pengen bikin video sih, Pokemon tuh tidak sama dengan Charizard. Pokemon tuh gak melulu Charizard. Tapi ya market memutuskan, at least ya for now, dengan keterbatasan ini kita bisa agree to disagree ya, dengan keterbatasan mungkin knowledge, Charizard ya jadi Charizard tuh selalu menjadi milking daripada Pokemon Company. Pokoknya kalau misalnya ngeluarin sesuatu, gue rasa boardnya pun kalau misalnya aduh gimana nih, laku nggak, kasih Charizard, itu langsung eksponensial. Selain itu juga, ini nggak holo, ini bener-bener kayak kartu zaman dulu, back to basic. Kalau dulu tuh cuman holonya juga holo di border aja, kalau sekarang kayak holo rare biasa gitu kan. Tapi menurut gua, kalau kalian punya kesempatan mendapatkan salah satu atau kedua dari kartu ini, saran gua ambil. Kenapa? Karena gini, kita harus percaya bahwa selera makin meningkat, ya kan? Seperti Pokemon tuh evolusi dari Poliwag, Poliwrath jadi Poliwrath atau Politoed. Sekarang ini masih banyak fans kartu Pokemon itu hanya melihatnya on the surface, apa yang terkenal. Nah, kalau ngomong apa yang terkenal, berarti kita bisa taruh populer atau hype itu banyak banget ya. Faktor populer atau hype itu banyak banget mempengaruhi pasar. Apa yang populer biasanya makin dicari, lalu herding behavior sampai akhirnya semua orang nyari, membuat demand-nya meningkat, dan akhirnya harga pun naik. Tetapi kalau kita benar-benar mengerti tentang makroekonomi, sesuatu yang populer itu tidak selamanya akan bertahan. Popularity itu shifting, berganti. Kita ambil contoh ini tadi ya, yang kartu dari Om Dery. Kita ambil contoh lagi apa ya? Oh ini. Dua kartu ini adalah contoh kartu yang sedang populer sekarang. Ini dari EV Heroes, ini dari Blue Sky Stream. Mereka relevan untuk sekarang. Tapi apakah mereka relevan dalam let's say 5 tahun, 10 tahun? Belum tahu, sangat belum tahu jawabannya. Tapi satu hal, faktor daripada popularity ada umurnya.
Karena bisa aja yang tadinya populer lalu akhirnya keluar yang baru, mereka demand-nya sudah tidak populer lagi. Ya ini juga contohnya sama kan, sekarang itu lagi populernya Blue Sky Stream atau EV Heroes. Dengan besok ini gue bikin videonya, hari Jumat itu kan berarti keluar Evolving Skies. That's what's popular now. Terus bagaimana dengan yang sebelum-sebelum ini? Contoh Tiranitar tidur. Mungkin gue rasa begitu waktu Battle Styles keluar atau Ichigeki Ringeki-nya itu keluar, Tiranitar itu paling dicari. Tapi sekarang mungkin udah kalah populer gitu. Itulah maksud gue dari popularity. Bukan artinya bad per se, cuma popularity. Nah, counterpartsnya menurut gue pribadi, kalian jangan melihat itu as a popularity. Jangan melihat sesuatu yang populer. Saran gue adalah lihatnya rarity, kelangkaan. Itu inherent. Inherent itu apa ya? Melekat gitu loh. Ketika sebuah barang diciptakan, kelangkaannya itu sudah melekat sebenarnya di situ. Kalau kita bicara barang-barang kayak gini nih, dua ini nih. 2019, 2020 masih gampang nyari ini. Harga super murah. Tapi sampai kapan supply-nya ada terus? That's the question. Karena rarity-nya tuh melekat di kedua barang ini. Mereka nggak muncul di mass product. Mereka punya historis. Harga super murah karena cara dapatnya itu kan basically free kan. Kalian beli 5 pack lalu dapat gitu. Tapi kalau kita belajar dari Pokemon Art Academy yang sebelumnya yang bisa super mahal kayak Pokemon Snap, Pikachu Art Academy, hal-hal seperti itu mahal. Kenapa? Karena rarity-nya susah, jumlahnya terbatas. Nah itulah maksud gue, rarity itu inherent. Itu adalah salah satu faktor yang kita harus melihat lebih dalam lagi, gak cuma sekedar di what's popular. Maka dari itu gue menyarankan sih, kalau memang kalian, pertama ya harus suka dulu tetap. Kalau kalian memang suka dengan kartu ini, it's a good buy. Sangat terjangkau, bersejarah. Dan bagaimana kalau nanti along the way keluar tuh illustration Grand Prix ketiga, keempat, and so on. Maka dua ini, the rest are history. Jadi teman-teman bisa at least think about it. Harga masuk akal, sangat masuk akal dengan di era yang kartu bisa juta-jutaan. Dua ini adalah salah satu kartu yang selalu gue rekomen juga kepada teman-teman yang kayak, aduh kartu apa ya yang kalau DM gitu, kira-kira kartu apa sih yang kayak unik. Unik itu biasanya identik dengan mahal, tetapi dua ini unik, masih sangat terjangkau. Gue nggak tahu tentang Gardevoir ini karena setahu gue di Tokopedia itu nggak ada. Tapi yang ini masih ada. Jadi silakan teman-teman lihat, karena gue yakin 5 tahun 10 tahun mungkin ini harganya gue nggak tahu, mungkin nggak akan bisa sampai super wah, tapi setidaknya akan ada perbincangan. Men, itu kartu tuh dulu cuma 300-an loh gitu. Think about it. Cukup sekian videonya, mohon maaf kalau membosankan. Hopefully hari ini Evolving Skies akan ada LBB juga kan teman-teman dari Collectors Planet.
Semoga dapat yang super bagus, VMAX AA, Umbreon ataupun Rayquaza, dan semoga barang gue juga nyampe, jadi gue bisa at least brewek 1. Jadi cukup sekian videonya. Jangan lupa untuk di subs, likes, comments, share. Sampai ketemu di video selanjutnya. And this is Bobsor, signed out. Thank you guys.